Adapun latar belakang yang saya ambil dengan tema ini adalah pada fase dewasa tengah ini yang biasanya berlangsung antara usia 40 tahun hingga 65 tahun, seseorang mengalami berbagai perubahan psikososial yang signifikan. Ini adalah periode di mana banyak orang mulai merenungkan pencapaian hidup mereka, hidup yang telah dicapai, dan apa yang ingin mereka wariskan kepada generasi berikutnya. Lalu di dalam konteks ini ada dua konsep penting, yaitu generativitas versus stagnasi. Generativitas ini diperkenalkan oleh Erik Erikson dalam teori perkembangan psikososialnya, merujuk pada keinginan individu untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan generasi mendatang. Sebaliknya, untuk stagnasi adalah keadaan di mana individu merasa terjebak, tidak memiliki tujuan yang jelas, dan tidak mampu memberikan kontribusi yang berarti. Kedua aspek ini sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup individu atau seseorang pada fase ini dan untuk mendukung kesejahteraan psikologis mereka. Lalu ada generativitas. Pengertian dari generativitas sendiri ini dapat dilihat sebagai dorongan untuk menciptakan, merawat, dan memberikan kontribusi kepada orang lain. Ini terwujud dalam berbagai bentuk seperti pengasuhan anak, mentoring, keterlibatan dalam kegiatan sosial, atau bahkan dalam pekerjaan yang berorientasi pada pelayanan. Individu yang mengalami generativitas cenderung merasa lebih terhubung dengan orang lain dan memiliki makna dalam hidup mereka. Pada penelitian juga menunjukkan bahwa generativitas berhubungan erat dengan kesejahteraan psikologis. Pada jurnal karya Sari dan Rahmawati yang berjudul Pengaruh Generativitas Terhadap Kesejahteraan Psikologis pada Dewasa Madya tahun 2021, ini menemukan bahwa individu yang aktif dalam kegiatan generatif memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dan merasa lebih bahagia. Mereka merasa bahwa hidup mereka memiliki tujuan dan makna yang pada gilirannya meningkatkan kesehatan mental dan emosional mereka. Lalu di slide selanjutnya yaitu stagnasi. Di sisi lain, stagnasi itu adalah kondisi di mana individu atau seseorang merasa tidak berdaya dan tidak memiliki tujuan yang jelas. Hal ini seringkali disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk tekanan pekerjaan, kurangnya dukungan sosial, dan ketidakpuasan dalam hubungan pribadi. Stagnasi dapat menyebabkan perasaan terasing, frustasi, dan bahkan bisa menyebabkan depresi. Pada jurnal yang berjudul Stagnasi Psikososial dan Kesehatan Mental pada Dewasa Madya tahun 2019, karya Kurniawan ini menjelaskan bahwa individu yang mengalami stagnasi seringkali merasa bahwa mereka tidak dapat mencapai potensi penuh mereka. Mereka mulai merasa terjebak dalam rutinitas sehari-hari dan tidak melihat jalan keluar. Stagnasi tidak hanya berdampak pada kesehatan mental, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan fisik karena stres yang berkepanjangan dan
menyebabkan berbagai masalah kesehatan. Di slide selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi generativitas dan stagnasi. Yang pertama, dukungan sosial. Lingkungan yang positif dan dukungan dari keluarga, teman, dan komunitas sangat penting dalam mendorong generativitas. Dukungan sosial dapat memberikan dorongan emosional dan praktis untuk diperlukan untuk berkontribusi secara positif kepada masyarakat. Lalu ada pendidikan. Dengan pendidikan yang baik memberikan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk berkontribusi. Individu atau seseorang yang memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas cenderung lebih mampu mengejar peluang yang memungkinkan mereka untuk berkontribusi kepada masyarakat. Lalu yang ketiga adalah kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik mendukung generativitas dan mengurangi stagnasi. Individu atau seseorang yang memiliki kesehatan mental yang baik lebih mampu menghadapi tantangan hidup dan merasa lebih termotivasi untuk berkontribusi kepada orang lain. Ini dijelaskan oleh Prasetyo pada jurnal yang berjudul Generativitas dan Makna Hidup pada Dewasa Madya pada tahun 2017. Kemudian kesimpulan dari tema ini. Dalam kesimpulannya, penting bagi individu, seseorang, keluarga, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan positif, lalu meningkatkan generativitas dan meminimalkan stagnasi dan dapat meningkatkan kualitas hidup seseorang di fase dewasa tengah ini. Dampak positif dari generativitas tidak hanya dirasakan oleh individu itu sendiri, tetapi juga oleh generasi mendatang. Ketika individu merasa bahwa mereka dapat memberikan kontribusi yang berarti, mereka tidak hanya meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri, tetapi juga menciptakan warisan yang positif bagi masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mendorong individu di fase generativitas ini untuk terlibat dalam beberapa kegiatan komunitas. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.